Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alladhi yama ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan seumpama pahalanya kepada alim ulama, para kiai, dan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup atau yang telah mendahulukan kita. Wabil khusus kepada Syekh Abu Bakar Sata Adimyati, kemudian kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wabil khusus kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ala haziniyah Al-Fatihah. Di dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji atau membaca kitab Fathul Mu'in, di mana di sini ada 3 kitab. Yang pertama kitab Qurratul Ain, yang kedua kitab Fathul Mu'in, yang ketiga kitab I'anatut Talibin. Kitab Qurratul Ain merupakan matan. Kitab Fathul Mu'in syarah dari kitab Qurratul Ain. Yang ketiga kitab I'anatut Talibin merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in atau juga disebut Hasyiyah. Pengarang kitab I'anatut Talibin ini bernama Al-Allamah Al-Fadil As-Salih Al-Kamil As-Sayyid Abi Bakrin, yang masyhur dengan As-Sayyid Al-Bakri Ibnu Al-Arifu Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah. Wafat pada tahun 131 Hijriah. Sedangkan pengarang kitab Fathul Mu'in adalah Al-Allamah Zainuddin Al-Malibari. Beliau wafat 987 Hijriah. Di mana kitab Fathul Mu'in ini adalah bagian luarnya. Di dalam kurung itu matan Qurratul Ain. Kitab I'anahnya itu bagian dalamnya. Itu yang kitab I'anah. Nanti kita akan mencoba membaca kitab Fathul Mu'in, kemudian sedikitnya kita akan mengambil syarah dari kitab I'anatut Talibin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafakuhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallahu syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjadi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'adi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah mukaddimah kitab Fathul Mu'in. Sedangkan mukaddimah kitab I'anatul Talibin itu terdapat di dalam, yakni Alhamdulillahilladzi awdahat tariqa lit-talibina. Segala puji milik Allah yang telah menerangi ia akan jalan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Wa sahala manhajid sa'adati lil muttaqina. Dan Allah telah memudahkan jalan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Wa basara basairal musaddiqina bisairil hukmi wal ahkami fid din. Dan Allah memandang dengan pandangan orang-orang yang benar dengan seluruh hukum dalam agama. Wa manahahum asraral imani. Dan memberikan Allah kepada mereka akan rahasia-rahasia iman. Wa anwaral ihsani wal yaqin. Dan cahaya-cahaya kebaikan dan keyakinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Al-qailu ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum biihsanin ila yaumiddin. Ini merupakan mukaddimah dari kitab I'anatul Talibin. Aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwasanya Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau mengawali kitabnya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pekerjaan yang dipentingkan dalam syariat, artinya ada unsur kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, maka dituntut diperintahkan untuk mengawali dengan membaca basmalah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta au ajzam. Setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus dari rahmat Allah. Artinya pekerjaan itu kurang
keberkahannya. Nanti membaca basmalah ini ada 5 hukum. Ada wajib nanti, ada yang sunnat, ada yang makruh, ada yang haram, dan ada pula nanti yang hukumnya adalah mubah atau ibahah, boleh. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin dikatakan, fayuqalu, maka dikatakan, al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin zibalin. Bermula basmalah itu dituntut, diperintahkan pada tiap-tiap urusan yang mempunyai kebaikan. Jadi membaca basmalah itu pada pekerjaan yang bernilai kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, matlubun, itu diperintahkan membaca basmalah. Arti tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan itu adalah hal yuhtammu bihi syar'an, keadaan yang dipentingkan dengan keadaan itu pada syarak. Bihaitsu la yakunu muharraman li zatihi wala makruhan kadzalik. Dengan sekira-kira tidak ada keadaan itu diharamkan bagi zatnya, dan tidak ada pula keadaan itu dimakruhkan bagi zatnya. Jadi keadaan itu membaca basmalah, keadaan itu tidak haram bagi zatnya, dan tidak pula dimakruhkan zatnya tadi. Keadaan tadi itu tidak dimakruhkan. Wala min safasafil umuri ay muhakkiratiha, dan tidak pula ada keadaan itu dari perkara-perkara yang hina. Artinya muhakkiratiha, yang hina. Fatuhramu alal muharrami li zatihi, maka diharamkan membaca basmalah di atas yang diharamkan bagi zatnya. Jadi membaca basmalah kepada sesuatu yang haram zatnya, memang zatnya itu yang haram, maka membaca basmalah hukumnya adalah haram. Contohnya seperti zina. Jadi zina itu memang zatnya itu yang haram, maka tatkala membaca basmalah pada melakukan zina, maka membaca basmalah hukumnya adalah haram. La li'aridin, tidaklah haram karena ada alasan yang lain. Tidaklah haram karena ada alasan lain, seperti wudhu dengan air yang dicuri. Maka berwudhu dengan air yang dicuri itu boleh, bahkan dianjurkan membaca bismillah. Kenapa? Karena di sana berwudhu dengan air yang dicuri, wudhu kita tetap sah. Akan tetapi yang haram adalah cara memperoleh air tersebut. Sedangkan berwudhu dengannya tetap sah. Artinya kita boleh dianjurkan juga membaca bismillah tatkala kita berwudhu dengan air tersebut. Karena yang haram cara memperoleh air tersebut.
Wa tuqrahu alal makruhi li zatihi, dan dimakruhkan juga membaca basmalah di atas yang dimakruhkan bagi zatnya. Memang zatnya itu yang makruh. Maka juga membaca basmalah kepada zatnya yang makruh, memang zatnya itu yang dimakruhkan, maka membaca basmalah hukumnya adalah makruh. Seperti kan nazari li farji zaujatihi, seperti memandang kepada farad istri. Jadi memandang farad istri itu memang zatnya itu yang makruh. Maka membaca bismillah pada memandang farad istri tadi hukumnya adalah makruh. Tidaklah dimakruhkan karena ada alasan yang lain. Seperti ka'aglil basli, seperti makan bawang. Jadi makan bawang membaca basmalah itu tidak makruh. Karena bawang itu karena bawang itu tidaklah haram. Karena bawang itu memakan bawang itu karena zat bawang itu tidaklah makruh, akan tetapi yang makruh di sana adalah baunya karena dapat menyakiti orang lain. Maka tidaklah makruh tatkala kita memakan bawang, karena yang makruh di sana adalah baunya karena dapat menyakiti orang lain. Dan tidak pula diperintah dituntut kepada pekerjaan yang hina. Membaca basmalah juga tidak dituntut kepada pekerjaan yang hina. Seperti menyapu kotoran. Kakana si ziblin, seperti menyapu kotoran. Jadi menyapu kotoran itu tidak boleh dibaca basmalah. Jika tidak dianjurkan membaca basmalah, seperti membersihkan WC dan lain sebagainya, yang artinya pekerjaan itu hina. Kenapa tidak dituntut membaca basmalah? Saunan lismihi ta'ala aniktiranihi bil muhakkirati. Karena memelihara bagi namanya Allah Ta'ala dari mempersertakan dengan sesuatu yang hina. Jadi untuk memelihara nama Allah, tujuannya adalah untuk memelihara nama Allah Ta'ala. Walhasilu annaha ta'tariha al-ahkamul khamsatu. Dan kesimpulannya bahwa sesungguhnya basmalah itu tersimpan menjadi 5 hukum. Jadi ada 5 hukum dalam pengucapan basmalah. Yang pertama wajib, kama fis salati indana, sebagaimana di dalam salat menurut mazhab Syafi'i. Jadi hukum yang pertama membaca basmalah adalah wajib, seperti contohnya dalam salat. Bahwa di dalam salat hukum membaca basmalah adalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Karena basmalah itu ayatu minal Fatihah, satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang kedua wal istihbabu ainan, yang kedua sunat ain. Jadi sunat ini ada 2 bahagian, ada sunat ain, ada yang kifayah. Sunat ain itu sunat dianjurkan kepada diri kita masing-masing. Contohnya pada wudu, kita melakukan wudu, itu sunat kita membaca sunat ain, hukumnya membaca basmalah. Dan tatkala kita mandi junub, itu disunatkan kita membaca basmalah.
Yang kedua sunat kifayah, yaitu aklul jamaah, seperti contohnya makan berjamaah. Makan secara bersama-sama, satu orang yang membaca basmalah, maka sudah mencukupi. Dengan satu orang tadi itu sudah mencukupi. Dan seperti jima suami istri, artinya kita jima dengan istri kita, itu sunat kifayah hukumnya membaca bismillah. Maka dengan jima dengan istri kita, itu cukup satu orang yang membaca basmalah. Kama qala Syamsul Ramli annahu zahiru, sebagaimana telah berkata Syamsul Ramli bahwasanya itu yang zahir. Wa tahrimu fil muharramiz zati wal kirahatu fil makruhiz zati wal ibahatu fil mubahati allati la syarfa fiha. Dan yang ketiga, hukum membaca basmalah adalah haram pada yang diharamkan zatnya, kemudian makruh pada yang dimakruhkan zatnya, kemudian ibahah pada yang dibolehkan, yang tidak ada jenis kemuliaan padanya perkara tersebut. Contoh seperti nakli mata'in min makanin ila akhara, seperti memindahkan mata benda dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu boleh. Memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hukumnya adalah mubah membaca basmalah. Dan musannif membuka, bahwa si Syariah membuka kitabnya dengan basmalah ada dua alasan. Yang pertama, beliau mengikut dengan Al-Quran yang mulia. Yang kedua, karena mengamalkan hadis Nabi SAW, yaitu kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali padanya pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Wal makna ala kulli annahu naqisun, bermula makna di atas keseluruhan, makna dari abtar au aqta au ajzam adalah naqis, kurang. Wa qalilul barakati, dan sedikit keberkahan. Jadi pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat tapi tidak diawali dengan membaca basmalah, maka kurang keberkahannya. Wa qillatul barakati fi kulli syai'in bihasabihi. Jadi keberkahan, sedikit keberkahan itu tergantung dengan pekerjaan itu sendiri. Keberkahan banyak, keberkahan atau sedikit keberkahan itu tergantung kepada pekerjaan itu sendiri. Kalau kita membaca basmalah ketika kita mengawali pekerjaan, maka banyak keberkahannya. Andai kata tidak kita baca, tentu sedikit keberkahannya nanti. Maka diberi kata-kata bihasabihi, dengan sekira-kiranya pekerjaan. Wa qillatuha fi nahwi ta'lifi, maka sedikit keberkahan pada seumpama mengarang adalah qillatun tifa'in nasibihi, sedikit mengambil manfaat manusia dengannya karangan. Jadi ketika kita mengarang, maka keberkahan itu
sedikit keberkahan itu adalah ketika sedikitnya orang mengambil manfaat dari karangan kita. Ini kalau kitab ini menandakan banyak keberkahannya. Kenapa demikian? Karena banyak manusia, orang lain, orang-orang mengambil manfaat dari kitab ini. Hampir seluruh pondok pesantren mengkaji kitab Fathul Mu'in dan kitab Yanah ini. Wa qillatus thawabi alaihi, dan sedikit balasan di atasnya. Wa fi nahwil aqli, dan pada seumpama makan. Maka ketika kita makan, sedikit keberkahannya itu adalah sedikit manfaat bagi tubuh. Kalau tidak kita wali dengan membaca basmalah, maka kurang keberkahannya. Artinya keberkahan itu, makanan tadi kurang bermanfaat bagi tubuh kita. Dan pada seumpama membaca adalah sedikit manfaat oleh orang yang membaca dengannya. Karena was-was setan seketika itu.